Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dawil uquli wal hikam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, sering kita temukan dalam pergaulan sehari-hari orang mengeluh dalam mencari penghidupan lantaran sulitnya lapangan pekerjaan atau mungkin tidak adanya modal untuk usaha, sehingga banyak orang yang tidak memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Apa saja ditempuh asalkan mendapatkan uang, apa saja dikerjakan yang penting dapat fulus. Tidak lagi memperdulikan aturan-aturan agama seperti togel misalnya, judi, jual miras, ganja, sabu dan lain sebagainya. Malah kadang ada yang berdalih bagaimana mau cari yang halal, yang haram saja sulit dicari dan lain sebagainya. Alangkah memprihatinkannya kalau dalih atau alasan seperti itu dipegangi dalam mencari rezeki sehari-hari. Padahal kita tahu energi atau tenaga yang kita miliki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran makanan dan minuman yang kita konsumsi. Lantas diproses dalam tubuh yang akhirnya menjadi energi dan tenaga. Dengan energi tersebutlah kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Oleh karena itu, halal dan haramnya barang yang kita masukkan ke dalam perut kita dan keluarga kita sangatlah berpengaruh sekali pada gerak dan sikap kita sehari-hari. Oleh karena itu, halal dan haramnya barang yang kita masukkan ke dalam perut kita sangatlah berpengaruh sekali pada gerak dan sikap kita sehari-hari. Apabila sesuatu yang kita makan itu berupa barang yang halal, kemungkinan besar akan mudah dan ringan melakukan ibadah dan kewajiban-kewajiban lainnya, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Sebaliknya, bila yang kita makan itu adalah barang yang haram, sangat boleh jadi hanya akan menggerakkan kita melakukan hal-hal yang cenderung negatif, berdusta, ngerumpi, iri, dengki, mengadu domba dan lain sebagainya. Dalam hal ini Rasulullah SAW dengan tegas menjelaskan melalui sabdanya, "Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih." Setiap daging yang tumbuh karena hasil yang haram, dari jeripaya yang haram, maka nerakalah baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagi kita yang telah berkeluarga dan bertanggung jawab atas nafkah anak istri kita, seharusnya berusaha agar jangan sampai melakukan cara-cara yang diharamkan oleh agama. Nafkah yang kita berikan kepada mereka harus kita usahakan dari sesuatu yang halal dan dengan cara yang halal pula, sebab sangat miris dan kasihan anggota keluarga kita ikut menanggung risiko dari perbuatan kita yang melanggar aturan agama. Mungkin mereka tidak tahu menahu dari mana kita peroleh sesuatu yang kita berikan kepada mereka. Namun demikian, sekalipun mereka tidak tahu, tentunya mereka akan merasakan akibat itu semua. Tidak mungkin barang yang haram akan mengarah kepada kebaikan, namun tentu akan berakibat sebaliknya, akan mengarahkan kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Oleh sebab itu, jika ada anak yang nakal, yang suka hura-hura, yang buruk perangainya, jangan lantas serta-merta kita memarahinya. Akan tetapi sebaiknya orang tua merenung kembali apa yang telah ia berikan kepada anaknya dari nafkah yang ia peroleh. Sudahkah halal nafkah yang kita berikan kepada mereka? Bagaimana selama ini cara memperolehnya? Dengan jalan yang halalkah atau haramkah? Tepuk hati dan tanyakan pada masing-masing iman kita. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, marilah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari hal-hal yang haram, dari nafkah yang haram, dari usaha-usaha yang haram, dari hal-hal yang dapat merusak akhlak keluarga kita,
dan terus berusaha untuk mencari nafkah yang halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafkah yang dapat menghasilkan kebajikan dan kebaikan kepada anak dan istri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.